Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore, Bu. Sore. Ini kita pertemuan ke-13 ya. Intinya di pertemuan ke-13 ini adalah kita membahas tentang determinasi dan korelasi. Yang mana itu ada kaitannya dengan regresi linear ya. Regresi linear baik itu yang sederhana maupun yang berganda. Tentunya setelah kita mendapatkan hubungan antara dua variabel satu dengan variabel lainnya, maka kita akan melihat korelasinya itu sampai sejauh mana. Lantas apa perbedaan regresi dengan korelasi? Nanti di sini akan dijelaskan sedikit. Yang mana materi juga sudah Ibu kirim di e-learning, ya kalian bisa mendownloadnya, dan bisa melihat apa perbedaannya. Namun di sini Ibu akan sebentar menyajikan sedikit, ya, menjelaskan sedikit mengenai apa itu korelasi dan apa itu determinasi, ya. Kita perhatikan di sini. Jadi kalau kita bicara tentang determinasi, kita juga akan bicara tentang analisis regresi. Adanya determinasi itu apabila kita menganalisis data menggunakan regresi, ya, baik linear maupun regresi linear, baik sederhana maupun berganda. Jadi yang hal ini kita sudah melihat ya. Jadi kalau untuk regresi linear itu adalah mencari hubungan antar dua variabel, baik itu yang arah positif, arah negatif, dan apakah ada hubungan atau tidaknya. Ya. Kalau dia searah bagaimana, kan kita di minggu kemarin sudah Ibu contohkan kalau yang searah bagaimana dan kalau yang tidak searah bagaimana. Kita lihat di sini ya. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang bersifat kebalikan atau negatif apabila perubahan variabel independen X akan mempengaruhi variabel dependen Y pada arah yang berlawanan ya. Kalau dia positif arahnya ke kanan, kalau dia negatif arah ke kiri. Artinya apa? Turun, menurun. Ya, kalau dia positif berarti dia mengarah ke lebih baiknya. Ya, itulah untuk regresinya. Jadi kalau tidak ada hubungan, dua variabel dikatakan tidak punya hubungan apabila perubahan pada variabel independen X tidak mempengaruhi perubahan pada variabel dependen Y. Contoh, hubungan antara konsumsi pangan X dengan tingginya gedung Y. Artinya apa? Kalau seandainya ada variabel X yang merupakan mengkonsumsi pangan, itu nggak ada hubungannya dengan tingginya gedung. Ya, kalaupun orang makan 3x1, rumahnya itu tinggi ataupun rumahnya pendek itu tetap sama, nggak ada hubungannya dengan yang rumah pendek ataupun rumah tinggi. Jadi itu tidak ada hubungan sama sekali, ya. Nah, ini juga Ibu ingatkan kembali ya, penggambaran garis regresi. Ada dua cara penggambaran garis regresi, yaitu metode diagram berserak, ya, metode jumlah kuadrat terkecil. Kalau yang metode diagram berserak itu seperti the scatter diagram. Kalau untuk kuadrat kecil itu the least squares method. Ya, kita lihat di sini. Nanti bisa digambarkan juga dengan diagram pencar. Ya, ini dia diagramnya semacam ini. Inilah yang dinamakan dengan diagram pencar. Jadi kalau seandainya kalian disuruh membuat suatu diagram pencar, begini dia. Mana yang arah positif? Ini dia, arah ke kanan. Kalau dia arah negatif, dia kebalikannya. Ya, kebalikannya ini arah ke kanan, garis positif. Yang ini dia garis negatif. Nah, kebalikan ya. Bisa juga semacam ini. Kalau ini berarti dia melengkung ya. Gambarannya ini melengkung. Hubungan garis lengkung negatif gini. Nah, jadi ini yang dinamakan diagram pencar. Oke. Ini
ini adalah beberapa contoh yang mana kita mau melihat apakah jumlah karyawan berpengaruh dengan hasil produksi, ya. Nah, jadi ini tabel perhitungannya kita bisa lihat. Kita sebelum membuatnya ataupun memasukkan di dalam perhitungan itu kita buat tabelnya, itu tabel pembantu seperti yang Ibu ceritakan di pertemuan sebelumnya. Ya. Setelah dibuat tabel seperti ini, kita bisa membuat tabel pencarnya ini, diagram pencarnya. Diagram pencarnya itu untuk melihat hubungan kedua variabel ini. Apakah hubungan tersebut positif atau negatif, maka digunakanlah analisis regresi. Kalau dia yang dua variabel, itu adalah regresi linier sederhana. Kalau lebih dari dua variabel, itu namanya analisis regresi linier berganda. Nah, ini juga semacam itu ceritanya. Inilah yang kemarin kita ceritakan, yaitu namanya Y penduga. Artinya inilah rumus persamaan regresinya. Ini hanya dua variabel ya, variabel X sama Y, sehingga ini dikatakan linier sederhana. Jadi kalau kita cerita soal garis regresi linier sederhana, ini poinnya. Y penduga sama dengan A ditambah BX. Ada koefisien A tambah BX. Ini jadi nanti kalau seandainya dia ada berganda, mungkin ada B1, B2, B3, dan B selanjutnya. Gitu. Ini cara mencarinya yang sudah kita pelajari dan bahkan mungkin Ibu sudah memberikan tugas sama kalian untuk menganalisis bagaimana cara mencarinya. Ya, ini adalah tabel pembantunya. Jadi sebelum dimasukkan ke rumus-rumus yang ada, kita buat dulu tabel pembantunya semacam ini. Ya, Y aksen dikurang Y rata-rata, Y dikurang Y rata-rata, X dikurang X rata-rata, begitu juga ini ya. Jadi kita jumlahkan, kita rata-ratakan, baru dikurangkan dengan nilai poin masing-masing. Ya, gitu juga ini ya. Selanjutnya, oke, kita cerita tentang determinasi. Jadi apa yang dimaksud dengan determinasi? Jadi koefisien determinasi itu adalah alat utama untuk mengetahui sejauh mana tingkat hubungan antara variabel X dan Y. Jadi analisis regresi yang pertama itu adalah untuk mencari ataupun untuk melihat hubungan dua variabel tersebut. Namun variabel tersebut hubungannya itu sampai sejauh mana, kita mencarinya dengan apa? Dengan melihat koefisien determinasinya. Jadi koefisien determinasinya itu yang mana? Nah, kita lihat di sini. Ya, koefisien determinasinya itu kita masukkan nilai-nilai yang ada di sini, yaitu setelah kita dapatkan persamaan regresi, kan kita sudah bisa mendapatkan nilai A. Begitu juga nilai B. Lantas kita masukkan sigma Y-nya, sigma XY-nya, dikurang N dikali Y rata-rata kuadrat. Per sigma Y kuadrat dikurang N Y bar kuadrat. Jadi dari hasil penjumlahan inilah kita dapatkan namanya koefisien determinasi. Ya, kalau seandainya nilai koefisien determinasi antara 0 hingga 1 ataupun ya nilai koefisien determinasi itu antara nilai 0 dan 1, jadi tidak ada lebih dari 1. Misalnya 0,1, 0,2 begitu ya. Nilai koefisien determinal sama dengan 1 menunjukkan hubungan sempurna. Artinya apa? Hubungan tadi kaitannya antara hubungan X dan Y itu betul-betul sempurna. Jadi kalau kita membuat suatu penelitian, kita berharap hubungan determinasi tersebut adalah bernilai 1. Ya. Jadi kalau seandainya hubungannya itu misalnya 0,1 atau 0,2 berarti hubungannya itu kurang kuat. Ya, kurang kuat. Jadi nilai koefisien determinasi sama dengan 0 menunjukkan tidak ada hubungan.
yang seperti kita tunjukkan tadi. Kalau seandainya penelitian itu dari hasil-hasil yang kita analisis, determinasinya itu sama dengan 0, berarti hubungan tadi tidak mempunyai, hubungannya itu tidak ada ataupun 0. Lantas, kalau R kuadrat itu sama dengan 81, itu artinya 81% perubahan dari variabel Y ditentukan oleh variabel X. Setelah kita dapatkan nilainya itu, misalnya sekian persen, kita kuadratkan, kita dapatkan misalnya persentasenya, itulah yang mengubah antara sesuatu yang diubah dari X yang mempengaruhi Y itu sebanyak nilai tersebut. Kalau misalnya di 50, berarti 50%. Artinya apa? Perubahan yang dibuat oleh X itu sebesar 50% terhadap apa? Terhadap variabel Y. Begitu. Ya. Jadi, kalau kita juga cerita tentang determinasi, nanti ada namanya korelasi. Korelasi itu apa? Korelasi itu adalah derajat kedekatan satu relasi antara variabel. Ya, koefisien korelasi memiliki nilai -1 besar dari kakaknya itu adalah besar dari -1 atau sama dengan atau kecil dari 1. Ya, jadi inilah ranknya. Jadi untuk menentukan korelasi ataupun keeratannya antar variabel berikan patokan kakak, ya, koefisien korelasi itu singkatannya. Ya, sehingga kalau 0 dia sampai 0,2 korelasinya sangat lemah, kalau 0,2 hingga 0,4 korelasinya lemah tapi nyata ada. 0,4 sampai 0,7 korelasinya cukup berarti. Jadi kalau nilai kakaknya itu 1, korelasi sangat sempurna. Artinya determinasi dan korelasi itu harus bernilai 1. Kalau penelitian kita mau dikatakan penelitian yang bagus. Gitu, ya. Oke, jadi sampai di sini ada yang mau bertanya? Sudah mengerti semuanya? Sudah? Jadi apa itu determinasi jati Hulwani? Apa determinasi dan untuk apa dia dihitung? Apa manfaatnya? Apa manfaatnya jati Hulwani? Iya, Bu. Iya, manfaatnya apa? Untuk mengetahui apa determinasi tadi? Melihat apakah hubungan tersebut seberapa besar kekuatannya. Bukan gitu ya? Iya. Seberapa besar kekuatan hubungan antara variabel X dan variabel yang terjadi. Gitu bukan? Itu dengan bahasa kita. Lantas kalau korelasi apa tadi? Ini dia, seberapa kuat derajat kedekatan. Ya. Seberapa kuat derajat kedekatan satu relasi antara variabelnya. Kedekatannya itu seberapa? Antara satu variabel itu kedekatannya bagaimana? Kalau si determinasi itu hubungannya itu kuatnya seberapa besar? Ya, misal kita punya persaudaraan. Persaudaraan kita antara kakak kita, ya, saudara kandung itu seberapa kuat loh besarnya? Oh, kami saling mengasihi, begitu. Begitu juga ini. Jadi kalau saling mengasihinya hanya 50%, oh berarti enggak full. Hanya 50% determinasinya. Gitu ya. Jadi semacam itu ya. Begitu juga dengan penelitian yang kita buat. Ya, jadi untuk melihat koefisien determinasi, inilah rumusnya. Setelah didapatkan nilai determinasi, baru kita bisa dapatkan korelasinya. Artinya apa? Kalau kita belum mendapatkan nilai determinasi, berarti kita tidak bisa menghitung korelasinya. Kita tahu dulu hubungannya itu kuat atau tidak. Berapa persentasinya.
Setelah tahu persentase kekuatan hubungan itu, barulah muncul derajatnya. Derajatnya itu dengan bagaimana? Yaitu dengan membuat akar dari determinasi tadi. Jadi nilai determinasi ini diakarkan, itulah nilai koefisien korelasinya. Dan itu nilainya itu adalah plus minus. Artinya apa? Kalau di sini dia nanti dapat minus, kita keluarkan bisa kalikan ya. Ini nilainya kan ada negatif ya. Negatif 1. Besar atau sama dengan negatif 1 dan kecil atau sama dengan 1. Maka di sini adalah nilainya plus minus. Jadi jenis-jenis koefisien korelasi itu ada beberapa macam. Kita boleh gunakan koefisien korelasi Pearson, koefisien korelasi Rang-Sperman, koefisien korelasi kontingensi, dan koefisien penentu. Jadi kita boleh gunakan sesuai dengan apa yang kita inginkan dan sesuai dengan penelitian kita di mana kebutuhannya. Atau mau pakai Pearson atau mau pakai Rang-Sperman, ketelitiannya itu sesuai dengan kita mau teliti seberapa persen. Ya, jadi kalau kita mau teliti sekian persen, misalnya kita gunakan aja korelasi Pearson, kita gunakan Rang-Sperman, dan ini biasanya perhitungannya berbeda. Ya, namun walaupun berbeda itu hanya sedikit aja, tapi secara konsepnya itu hampir sama. Ya, begitu. Selanjutnya kita lihat di sini, koefisien korelasi X dan Y mempunyai hubungan positif, ini korelasinya. Ya, positif. Kenapa? Karena dia arahnya ke kanan. Setelah kita lihat kalau ini adalah menyatakan korelasi hubungannya itu tidak dengan menggunakan diagram pencar. Yang kita lihat tadi menggunakan diagram pencar ya. Kalau yang ini hubungan lemah sekali. Ya, dia tidak menunjukkan sesuatu kaitan kelurusan, dia bulat ya. Oke. Jadi kuat dan tidaknya hubungan antara X dan Y apabila dapat dinyatakan dengan fungsi linier paling tidak mendekati diukur dengan suatu nilai yang disebut koefisien korelasi. Nilai koefisien korelasi ini paling sedikit minus 1 dan paling besar adalah positif 1. Ya. Jadi bisa digambarkan semacam ini ya. Nah, gini ya. Ini kuat, kuatnya itu arah ke negatif. Yang ini kuat arah positif. Semua ini dua-dua dikatakan kuat, namun dia arah yang kemana? Dia arah yang ke negatif atau arah yang ke bawah? Pengaruhnya sangat kuat kali. Kemana? Arah ke positif. Jadi dua-dua boleh. Misalnya dia cenderung pemalas, malas banget. Nah, itu arah yang negatif. Kalau dia itu salah satunya rajin banget, itu adalah pengaruh yang positif yang ke arah sangat kuat. Begitu, ya. Jadi apa sih perbedaan regresi dan korelasi seperti apa yang Ibu bilang tadi? Jadi dia mempunyai suatu perbedaan. Kalau regresi itu menunjukkan hubungan antar variabel satu dengan variabel lainnya. Dia hanya menyatakan hubungan, menunjukkan oh si A dan B itu punya hubungan. Hubungan apa? Hubungan cinta kasih, hubungan persahabatan, ataupun hubungan persaudaraan. Namun hanya kita tahu dia punya hubungan, tapi udah berapa besar sih cintanya dia antara A dan B. Nah, untuk mengetahui kuatnya cinta kasih mereka itu dicari apa, dengan cara apa? Yaitu dengan cara menghitung determinasinya. Ya, setelah dihitung determinasinya itu kita baru bisa melihat derajat koefisien korelasinya. Begitu juga dengan cinta, hubungan cinta ya. Hubungan persahabatan, hubungan persaudaraan. Ya kalau seandainya dia 50% aja, nggak gitu peduli, masih 50% pedulinya dengan hubungannya tadi, ya berarti determinasinya adalah 50%. Ya. Lantas korelasinya itu korelasi apa? Menunjukkan dia negatifkah atau positifkah? Begitu ya. Jadi sifat hubungan dapat dijelaskan variabel yang satu sebagai penyebab, variabel yang lain sebagai akibat. Korelasi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat, akan tetapi menunjukkan hubungan antara variabel satu dengan yang lainnya. Ya, jadi tunjukkan itulah perbedaannya ya. Jadi kalau regresi itu
hanya menunjukkan adanya hubungan. Namun kalau korelasi itu tidak menunjukkan hubungan sebab akibat, tetapi menunjukkan hubungan antara variabel-variabel yang ada. Ya, misalnya ini ada variabel X, X-nya itu X1, X2 artinya apa? Misalnya dalam satu kelompok itu ada 20. 20 itu yang X. X-nya itu kan ada X1, X2, X3. Jadi hubungan antara X ini itulah yang dinamakan korelasinya sampai seberapa dekatnya derajat-derajat kedekatan tadi. Begitu ya. Jadi kita lihat di sini ada contoh soal. Berikut ini data mengenai pengalaman kerja dan penjualan. X ini adalah mewakili pengalaman kerja. Dalam apa? Dalam tahun. Lantas Y itu adalah omset penjualan dalam ribuan. Artinya apa di sini? Apakah ada hubungan pengalaman kerja orang yang hanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dengan omset ataupun hasil penjualan dalam satuan ribuan. Gitu. Jadi kita lihat di sini. Ini pengalamannya 2 tahun. Omsetnya 5. Ini 5.000. Ini pengalamannya 3 tahun, omsetnya 8. Artinya kalau kita lihat sepintas lalu, artinya apa? Semakin banyak pengalaman kerja dalam ukuran tahun, maka semakin banyak penjualan yang dia dapatkan. Namun secara statistik, kita tidak bisa menilai sebegini aja. Karena tidak tahu urutan sistematikanya sampai seberapa besar. Apakah linear? Tidak. Bisa aja nanti yang 1 tahun penjualannya banyak. Begitu ya. Nah, jadi tentukan nilai A dan B. Buatkan persamaan regresinya. Berapa omset penjualan dari seorang karyawan yang pengalaman kerjanya 3,5 tahun. Di sini kan kita lihat ya, 23255. Jadi kalau seandainya kita sudah bisa dapatkan nilai-nilai ini secara linear, tentu kita bisa mencari pengalaman kerja yang 3,5 tahun itu penghasilan omsetnya berapa dengan cara memasukkan dalam rumusnya ini. Ya, karena apa? Karena nilai A dan B-nya setelah kita buat perhitungan kita sudah dapatkan. Jadi kita tidak menghitung lagi dari satu titik ke titik yang lainnya. Hanya tinggal memasukkan aja. Kalau nilai X-nya berapa, berarti ini kalau nilai X-nya 3,5 tahun, tinggal masukkan ke rumus persamaan regresinya. Nanti kita akan dapatkan nilai Y-nya ataupun omsetnya berapa. Begitu ya. Kita perhatikan di sini. Ya. Nah, setelah dibuat tabel bantu, maka kita dapatkan ini nilai B-nya berapa. Sehingga kita dapatkan A-nya juga berapa. Setelah dapat nilai B, maka kita dapatkan nilai A. Kalian belum analisis nanti perkaliannya benar atau tidak. Ya. Begitu juga setelah kita lihat di sini. Sehingga kita dapatkan nilai A 3,25 dan nilai B 1,25. Persamaan regresinya ini. Nilai duga Y jika 3,5 tahun, maka kita tinggal memasukkan aja di nilai X ini. Nah, kita lihat. Y sama dengan 3,25 ditambah 1,25 dikali 3,5. Kenapa? Karena variabel X-nya nilai kerja yang 3,5 tahun berapa. Jadi kalau dia lama kerjanya 3,5 tahun, maka kita dapatkan omsetnya di sini adalah 7,6. Sehingga kita bisa menduga penghasilan orang kalau dia sudah pengalaman kemungkinan penghasilannya akan segini, ya gitu. Jadi lantas berapa koefisien determinasinya? Kita masukkan nilai-nilai ini. Sehingga kita dapatkan koefisien determinasinya adalah 0,6696. Setelah kita dapatkan ini artinya pengaruh pengalaman kerja terhadap naik turunnya omset penjualan adalah 66,96%. Ini kita kalikan 100. Jadi sisanya 33,04%. Disebabkan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model. Bisa aja. Mungkin hal-hal lain yang tidak dimasukkan dalam model analisis tersebut. Nilai koefisien korelasi adalah 0,818, artinya ada hubungan yang kuat dan positif antara pengalaman kerja dan naik turunnya penjualan. Ini kita akarkan ya. Nilai 0,6696 ini kita akarkan sehingga kita dapatkan 0,818. Begitu cara mencarinya. Jadi
Ibu rasa untuk penjelasan hari ini sampai di sini mengenai determinasi dan korelasi. Ada yang mau ditanya tentang penjelasan Ibu tadi sepintas? Ada? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semuanya? Sudah? Sudah, Bu. Insya Allah. Jadi kalian nanti bisa membaca ulang ya, membaca ulang dan itu tidak susah dan itu sangat gampang banget ya. Jadi asal kalian sering salah itu adalah pada saat kita menghitung satu persatunya. Namun kalau pada zamannya sekarang ini udah ada banyak alat bantu untuk membantu menghitung sehingga ketelitian itu mendekati 99% ya. Ibu rasa untuk hari ini dan malam ini di materi determinasi dan korelasi, Ibu rasa sampai di sini. Dan Ibu tutup ya, bagi yang belum list absensi, tolong segera di list absensi ya. Dan Ibu ingatkan sekali lagi, bagi yang belum melengkapi tugas-tugasnya, tolong segera dilengkapi karena di minggu-minggu ini Ibu akan menginput nilai tugas. Ya, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Bu. wabarakatuh.